Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatir Dwi Nugroho. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang shares on sort C++. Oke, apa itu sort and shares? Mereka itu adalah dua operasi dasar dalam ilmu komputer. Yaitu contohnya, sort adalah proses mengurutkan data dalam urutan tertentu. Kalau shares, dia adalah proses mencari lokasi data dalam urutan data. Urutan ini bisa dari terendah ke tertinggi atau tertinggi ke terendah. Fungsi kode yang ini, std ini, kalian bisa lihat fungsi, oh kecil ya, sorry sorry. Nah, fungsi std yang ini itu di C++ adalah fungsi bawaan yang digunakan untuk mengurutkan segala bentuk struktur dalam ukuran tertentu. Kalau fungsi ini mengambil parameter ketiga yang digunakan untuk menentukan urutan elemen yang akan diurutkan. Ada berbagai macam metode pengurutan data, di antaranya adalah ada bubble sort, section sort, insertion, insertion sort, quick sort, dan cell sort. Head sort juga ada. Seluruh metode tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing yang penggunanya ditentukan berdasarkan kebutuhan gitu. Oke, sekarang kita langsung gasin aja. Oke. Nah, ini dia. Oke, ini kita hapus-hapus dulu karena tidak. Dari mana ya? Dari sini ya. Oke, yang linear pertama. Itu kan tadi dari angkanya itu yang dari terendah ke tertinggi gitu. Nah, sekarang kita coba. Nah, kita masukin data. Itu ada 5 data. Dalam satu variabel ada 5 data. Yaitu kayak ada dua angka, dua segini. Terus kita ingin cari angka tersebut. Gitu. Kalau misalnya sesuai sama angka yang kita masukin, itu bakalan ditemukan dan datanya bakalan di sini nilai yang ada yang dicari terdapat pada ke gitu. Misalnya satu, kedua, ketiga. Kalau misalnya hasilnya nol tidak menyesuaikan data yang kita masukkan ke dalamnya, itu bakalan yang keluar hasilnya nol dan ditampilin hasil tampilannya adalah nilai yang dicari tidak ditemukan. Itu. Oke, tanpa lama-lama kita gasin aja teman-teman. Oke. Tar C. Hmm. Oke, kita coba langsung aja. Apakah, oh aman deh ternyata. Nah, misalnya nih, data itu ada 5. Apakah kalian lihat data itu ada 5, 20, 37, 42, 77, 89 itu ada 5. Oke, misalnya kita masukin, kita cari di angka 30. Kenapa nilai tidak ditemukan? Karena data yang kita masukin itu tidak ada 30, yang adanya 37. Gitu. Misal coba kita ulang lagi. Kita ulang, oke. Masukin misalnya 37. Pasti, nah, nilai yang dicari terdapat pada data kedua. Apa benar data kedua? Coba kita lihat. Benar, data kedua itu adalah 37. Gitu. Jadi kita tuh misalnya mencari data, misalnya mencari, misalnya kita bikin data nilai mahasiswa. Nah, itu kita lihat. Kita urutin nilai yang 75 berapa, 76 berapa, 80, 90. Nanti kita cari misalnya di bawah 75. Itu bakalan tampil. Ini termasuk ke data yang mana gitu. Oke, kalau sudah paham, kita coba yang kedua. Nah, kalau yang dua ini kita bikin datanya bukan 5 tapi 10 data gitu. 10 data ini misalnya gini, sama, cara kerjanya sama, tapi di sini tuh datanya lebih banyak, tapi dalam satu variabel. Tuh. Oke, tanpa panjang-panjang kata, kita langsung aja. Eh,
Biar dua redshift. Misalnya nih, ini tetap sama, nggak ada bedanya. Bedanya itu cuman datanya aja yang 10 gitu, 10 data. Misalnya misal kita masukin 21, hasilnya tetap sama, tidak ditemukan karena data yang kita input itu tidak ada di dalam data yang kita cari gitu. Tuh, sama gitu. Ada bedanya. Bedanya cuma datanya ada 10, yang sekarang ini ada 10, yang tadi itu ada 5, cuman beda itu doang. Sekarang kita coba ke sort. Sort itu apa? Sort itu kan sekarang materi sort adalah menyusun ulang elemen-elemen array dalam urutan yang logis. Urutan ini bisa dari rendah ke tertinggi atau tertinggi ke terendah. Misalnya kalian mengurutin nilai mahasiswa dari 100 ke 20. Nah, itu bisa nanti arrange namanya dari atas ke bawah. Kalau kalian pengen ngurutin dari yang terendah terendah sampai ke yang tertinggi, itu berarti yang pertama itu paling terendah, nilai 20, paling bawah itu nilai 100 gitu. Itu. Sebelum gitu-gitu kita langsung tes aja. Oke. Ups, ada salah teman-teman. Ini berarti salahnya ntar set. Oh, di sini kayaknya ada yang salah. Set sin. Ini dia. Kelebihan huruf dia. Maaf. Jadi ya, setelah capek-capek kita copy aja. Ups, ada lagi. Ini oke. Berarti ntar kita cari dulu kesalahannya di mana. Hmm. Dua, tik dua, oke. Tadi di short katanya in function in main. Oke, in main berarti datanya ini. Oke. Oh, datanya ini berarti hmm, set expect insert before token ini. Oke. Oh, paham. Oke, gitu. Apakah berhasil? Nggak tahu, kita coba aja. Siapa tuh berhasil? Nggak ada salah lagi, teman-teman. Apa kita cari tahu kesalahannya apa? Oke, satu, main, data, and, oke. Coba cek sini, sama. Hmm, Berarti di sini kayaknya kesalahan. Itu dia. Emang kadang mata nih suka nggak lihai. Sudah jalan, kita gas. Program mengurutkan angka kecil ke besar. Oke, angka kecil ke besar. Kita ngurutin dari angka 5. Angka kedua, 1, 2. Angka ke 8, 9, 3, 7. Kita gini-giniin aja. Asal aja. Oke, berarti nih, dia tuh bakalan tampil yang namanya yang pertama. Misal kalian input nilai mahasiswa, itu bakalan ngacak gitu. Jadi kayak pernama, itu bakal ngacak hasilnya. Kalau pengen kalian ngurutin, kalian bisa pakai ini. Jadi dia itu prosesnya itu programnya bisa kalian urutin dari kecil ke besar, besar ke kecil. Jadi data yang masuk tadi ini, data yang 10 ini, itu kan ngacak. Ada yang 5, 2, 8, 9, 4, 3. Nah, itu dia tetap nggak nampilin hasilnya, data sebelum diurutkan, itu dia tampilin sama hasil data yang telah diurutin sama dia. Dari satu sampai paling tertinggi gitu. Nah, bedanya itu. Tapi bagus kalau kalian pengen coba juga boleh. Itu data short, yaitu data yang merupakan elemen-elemen array gitu. Oke, kita lanjut ke binary search.
Ini dia. Binary search ini apalagi kita sama juga cari data yang kita misalnya cari data yang kita sudah input. Ini tuh kayak apa ya? Data yang tidak bisa diubah kayaknya. Gitu. Langsung kita tes aja teman-teman. Tanpa banyak-banyak kata. Binary search. Sapampampar. Misalnya, angka yang kita cari adalah angka 12 gitu. Tidak ditemukan. Ini tuh sama kayak awal tadi gitu. Gak ada bedanya, sama banget. Gak ada bedanya. Tapi di situ pengolahan katanya yang beda dan datanya juga beda gitu. Di sini misalnya kita udah ngurutin angkanya, misalnya dari angka kalian ngurutin namanya dari kucing, kambing, ayam, kerbau, pagi. Terus kalian cari namanya jerapah. Itu nggak bakalan ada, nggak bakalan ditemukan datanya karena data yang kalian bikin, yang kalian input itu, data yang kalian cantumkan di program kalian itu tidak ada yang namanya jerapah. Dan itu tidak akan bakalan ada hasilnya dan tidak bakalan tampil dan tidak bakalan ditemukan karena data itu tidak kalian taruh gitu, tidak ada di dalam program kalian. Makanya tidak ada. Contohnya nih, kita cari itu. Misalnya dua dua ini adalah misalnya kambing. Karena kambing sudah kita input di program dan itu bakalan keluar. Kenapa? Karena data itu sudah kalian input gitu teman-teman. Nah, misalnya nih, dua-dua. Nilai yang dicari terdapat pada data kedua. Gitu. Misalnya kambing yang kalian cari itu terletak pada kandang kedua atau kandang kedua. Kenapa? Karena ya kalian sudah bikin gitu datanya, program ya. Si ayam di kandang satu, si kambing di kandang dua, dan hewan lain di kandang sampai 10 gitu. Jadi kalian cari data yang ntar, oh misalnya kalian mau ke sini gitu, kalian mau cari, ini kandang kambing di mana ya? Gitu. Kalian nggak tahu misalnya. Ya udah tinggal kalian cari, set, 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 set. Oh ternyata di kandang dua. Ya udah kalian langsung ke kandang dua. Kalian nggak perlu lagi ke kandang satu, kandang tiga, kandang empat, lima, enam, tujuh, delapan, sepuluh nggak perlu lagi. Karena kalian sudah tahu datanya, gitu. Jadi kembali lagi, apa itu share and sort adalah ini dia. Search itu, sort lah ya. Sort itu adalah proses menyusun ulang elemen-elemen array dalam urutan yang logis gitu. Kayak gini tadi, sort, urutan logis. Kenapa? Karena yang kita masukin datanya itu tidak hasilnya aja, itu tidak sesuai kayak gini. Nah, ini source nih. Nih, data yang kita masukin itu tidak berurutan. Makanya di short ini kita bikin datanya itu logis. Kenapa? Dari berurutan dari terendah ke tertinggi atau tertinggi ke terendah. Itu kalian bisa atur yang namanya plus minus. Nah, fungsi std sort ini di C++ adalah fungsi bawaan yang digunakan untuk mengurutkan segala bentuk itu, bentuk apapun itu, bentuk struktur data dalam urutan tertentu. Misalnya fungsi ini mengambil parameter ketiga yang digunakan untuk menentukan urutan elemen yang akan diurutkan. Misal ada berbagai macam metode pengurutan data, kayaknya belum sekarang ya. Kita jelasin itu diantaranya adalah bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort, dan cell sort. Ada lagi head sort. Solo metode tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Itu yang penggunanya ditentukan berdasarkan kebutuhan kalian gitu ya guys ya. Nah, untuk materi share and short kayaknya sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.